Halo, perkenalkan nama saya Arti Topan Hakim dan kali ini saya akan membuat tugas satu pemrograman berbasis web. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah web sita, web pemesanan bahan ajar dan pemrosesan sama aja sih sebenarnya untuk lacak bahan ajar, ada tracking, terus ada mau pesan baru bisa lihat histori transaksi juga bisa. Ya udah kita langsung aja ke update-nya. Jadi tampilan website awalnya tuh bentar, bentar, saya buka dulu ke indeks banyak kan bang, bisa banyak satu aja kan. Jadi ini yang pertama ada login form. Untuk login form kita juga udah menerapkan logika JavaScript yang kalaupun kita tidak isi apa-apa maka jadinya akan seperti ini. Jadi ini memang form yang harus diisi. Nah kalaupun kita salah juga kita nggak bisa masuk. Ini contoh aja ya, ini ngasal ini password salah silahkan coba kembali. Nah ini ada tanda mata juga kayak nah, bisa kayak gini ya. Serius ini saya buat ini doang ya seharian cuma buat login form doang. Astagfirullah. Udah berapa kali error kan. Ini password yang benar adalah pakai 123 123. Kita masuk. Ini tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada header dengan logo dan teks. Ini pakainya paragraf atau judul ya? Ya pokoknya itulah. Aku lupa juga. Terus di sini ada menampilkan informasi mahasiswa, namanya nama saya sendiri, ini saya sendiri. Ini pokoknya identitas saya dan di sini juga ada foto saya. Ini foto kantor sebenarnya sih. Terus di sini juga ada menu tracking, ada menu pesan bahan ajar, ada menu tanya kami, ada menu lihat pesanan, dan ada apa ini form? Bukan form ya? Ya pokoknya itulah aku nggak tahu penyebutannya apa. Dan ini juga mata kuliah yang diambil saat ini ada ini mikrobiologi, manajemen keuangan, PAUD dan pertimbangan, kepemimpinan, pengatur komunikasi, dan juga saya buat Twitter. Nah untuk yang pertama kita ke menu tracking. Kita ke menu tracking, tampilannya seperti ini masih dengan header dan footer yang sama saya nyoba ininya. Untuk nomor sih kita salah aja karena saya juga nggak masukin data apa-apa, berhasil dilacak. Udah gitu doang sih emang saya maunya ini simple tapi jalan gitu. Ya udah kalau gitu udah sih. Terus kita ada aku juga ada buat ini untuk button back ke Branda. Nah dari kelas ada ini pesan bahan ajar. Kalau yang ini kita mau nambah bahan ajar baru, kita tuliskan contohnya pemrograman berbasis web, berbasis web, web. Mata kuliahnya ya udahlah asal aja. Terus alamatnya Bogor, kota, jam. Loh ini kayaknya ada yang salah deh. Aduh, nggak tahu lagi. Aku sudah pusing banget. Ini salah, harusnya muncul ini ada pop up pemesanan bahan ajar berhasil. Nanti kita lihat source code-nya deh. Terus yang ketiga ada tanya kami. Tanya kami ini kayak form pengaduan atau laporan. Jadi kalau misalnya ada kendala apa, kita bisa pakai form ini buat ini. Contoh nama lengkapnya siapa, terus email, aduannya masalah apa, ada masalah pengiriman, masalah produk, masalah pembayaran dan lainnya. Laporannya tulis, nah, kirim laporan. Ini juga error nggak tahu kenapa. Saya menghabiskan waktu 2 hari 1 malam buat budget ini. Terus saya juga kasih tombol ini juga buat kembali ke beranda. Terus kita bisa lihat pesanan, menulis pesanan itu ya cuma ngambilin itu doang. Yang pesanan satu tanggal 1 November statusnya selesai, pesanan dua tanggal 29 statusnya sedang diproses, bisa kembali juga. Ini ada foto saya juga. Terus ini ada apa namanya tadi aku lupa, JavaScript DOM. Nah yaitu untuk apa, untuk menampilkan pop up kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan kayak gini.
Udah sih, websitenya emang simpel, simpel kayak gini, ngoding nggak selesai-selesai. Ini itu masih error. Terus satu saya buat thumbnail juga. Kebetulan juga saya seorang desainer ya. Ini thumbnailnya apa dikit nggak apa-apa ya. Oke, untuk yang pertama kita ke indeks dulu buat halaman loginnya. Untuk halaman login ada begini. Ini untuk link ke Google. Untuk apa font Popin. Saya emang suka Popin. Saya penggemar nomor satu Popin. Dan untuk ini, nah, mana ya? Ini bisa nah, untuk CSS-nya menggunakan style.css. Betul lah, kita pasti dulu. Ini ada di login logo yang di sini apa? Nah, logo yang di sini terus ada label, password, username, password, terus submit button, mana tadi ya? Ini terus ini juga nggak pengaruh apa-apa. Saya emang buat kecantik doang. Udah sih. Kan ada script JS-nya juga. Kita lihat dulu yang style.css. CSS-nya dulu. Ini CSS-nya banyak. Sebenarnya banyak. Saya juga nggak tahu ini ngacak bener penempatannya. Karena udah buat kan, ini udah buat tiba-tiba error, terus cari lagi gimana caranya. Ya pokoknya gitulah. Dan untuk ini sengaja aku kasih ini biar sejujurnya ya kalau ada dasar dasar itu aku masih paham. Tapi kalau udah masuk ke JavaScript, udah mulai nggak bisa baca aku. Kayak gini tuh nggak bisa baca. Tapi kalau yang kayak gini kan, ya tak bukan ini. Yang tadi ini indeks. Nah ini masih bisa baca aku. Image source artinya gambar diambil dari nyari dia di sini ada foto logo logo yang ini dia nyari terus alt logo kalau di cover ada namanya bukan di cover sih lebih ke penamaan aja terus ngebuat kelas itu buat di CSS nya mana CSS style.css kelasnya tadi ada logo mana ya mana itu logo saya sebelumnya nggak buat oh ini ada nih kelas itu buat ngatur di CSS kenapa saya ngatur di sini ya nggak apa-apa karena saya pengen lebih rapi aja buat HTML nya ntar saya juga ada yang kasih HTML langsung CSS langsung dari HTML tadi sampai mana ya sampai sini udah kan script JS nya itu ini jadi ini kita kalau ini ganti buat database ya buat masuk ke halaman yang ini halaman home lah kalau ini kan sesuai kan akib 123 sama akib kalau kita salah nih kurang satu aja nggak bisa harus sesuai sama yang ini tuh kayak database nya buat buat form yang ini jadi punya harus sama gitu baru bisa masuk itulah dan ini juga untuk ada yang validasi jika ada yang kosong kalau passwordnya kosong nggak boleh jadi ini sebenarnya aku tanya-tanya sama temanku sih temanku kan di sini programmer banyak dan banyak yang gunain Java JavaScript juga terima kasih buat Lukman yang telah membantu saya menangani error-error ini dan selanjutnya ada di home untuk home ada yang kayak gini kita pakai CSS luar juga pakai home.css untuk logonya saya bedakan kenapa karena puternya warna biru kalau kalau saya pakai logo yang ini nabrak warnanya jadi saya cari lagi logo yang kayak gini home.html nah gitu terus ada foto mahasiswa juga ini foto aku sendiri awalnya aku nggak tahu cara nampilin fotonya gimana saya udah tulis ternyata harus dimasukin ke folder ini kan aku nggak tahu ya ya gimana aku juga lupa aku belajar HTML juga udah berapa tahun ya udah tahun lalu kayaknya terus ada login form bukan sih ini indeks oh terus ada menu buat menu bukan ini bukan menu sih ini informasi mahasiswa terus ada menu dan menunya juga pakai ID ya kenapa karena kalau nggak pakai ID nggak bisa dipencet nggak bisa ke halaman ini
Nah, ID-nya itu sesuai dengan nama menunya. Kayak ini menu tracking button, berarti ID-nya ke tracking.html. Nah, nanti jadi kalau buttonnya dipencet bakal diarahin ke halaman ini, halaman yang ini. Ini juga ada halaman tersendiri ini, jangan kira aku effort ini. Terus ada yang ini juga button pesan, yang pesan mana ya? Pesan ke HTML. Ini kebanyakan aku CSS dan JavaScript-nya aku bisa biar apa? Biar nggak bingung. Tapi nah di sini juga ada yang aku gabungin di tanya kami kalau nggak salah ya. Eh, yang mana ya tadi ya? Lihat pesanan nih. Nah ini CSS-nya aku gabungin di sini karena ya udah biar beda aja gitu loh. Kayak biar ada variasinya. Tapi kalau dalam dunia kerja ya CSS sama JavaScript memang harus bisa biar memudahkan, biar nggak berantakan juga kayak gini loh. Nah, ini buat back button pakai link red, terus tuju mau kemana ke home HTML, berarti ke dashboard utama dengan kelasnya back button. Kelas back button itu buat apa? Buat styling di CSS-nya. Nih lihat lihat kebunku. Oh enggak deh CSS-nya. Ngapain aku kasih kelas ya? Ya udahlah. Iya enggak, yang ini enggak ada CSS. Kenapa satuin? Kenapa aku kasih kelas? Ya sudah. Terus kita balik lagi ke home. Di sini juga ada button buat lihat pesanan. Nah ini kenapa nggak pakai ID? Aku membedain lah. Mau beda jadi pakainya on click window, window tuh buka jendela, lokasinya di mana, terus ke lihat pesanan HTML, buka yang HTML ini. Sebenarnya bukan beda sih, cuma aku pakai ID, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa nyangkut. Kalau ini kan pakai ID bisa nyangkut kan, bisa ngebuka halamannya. Cuma yang ini pas aku pakai ID kok nggak bisa ya. Terus aku cari cara gimana ya. Ternyata bisa pakai on click. Jadinya kayak gini, sama aja sebenarnya jadinya. Ya gini, ini juga klik. Jadi ya udahlah sekalian variasi gitu, variasi. Terus ada section. Ini juga div sama section itu sebenarnya sama ya buat mengelompokkan gitu. Saya bikin beda aja gitu. Ya intinya fungsinya sama lah. Kenapa nggak tahu, mungkin mungkin beda ya, aku lupa sebenarnya. Itulah. Terus ada home.js juga buat tapi udah dibahas ya. Pokoknya ini lah, ini aku juga cantumin source code-nya juga kalau kalian mau. Ntar aku upload di GitHub. Atau udah GitHub aku udah nggak pernah pakai sekarang. Ya ada ini interaksi tombol, terus langsung aja aku namain karena aku nggak tahu JavaScript, aku kurang tahu, belajarku kurang jauh. Oh ya buat ID tadi ternyata nggak cukup buat pakai ID doang. Aku masih harus nambahin ini di JavaScript-nya di home. Yang ID ini ternyata bukan cuma pakai ID doang, di JavaScript-nya harus tambahin dokumen get element. Jadi ngarahnya ke sini. Ini button pesan ngarahnya ke pesan HTML. Untuk button tracking button arahnya ke tracking.html. Untuk yang ke ini apa tracking, oh, kok ini dua, iya ya ini dua ya. Ya udahlah, terus saya kurang teliti kan itu. Emang bener loh, ini tuh emang buat kayak gini butuh ketelitian. Kemarin aku hampir stres gara-gara kehapus ininya, jadi error semua. Apa titik komanya kehapus, yang di mana ya? Lupa aku di HTML atau di JavaScript ya. Nggak pakai titik dua, jadi merah. Waduh, yang salah di mana ini? Ternyata si Lukman lihat ini kurang titik dua. Ya gitulah. Nah, dan untuk ini masih sama. Oke, mungkin segitu aja karena ini juga dibatasin maksimalnya 15 menit. Ini udah berapa menit ya? Nggak tahu deh. Udah coba lihat, udah 20 menit malahan. Ya udahlah, bye bye.